Pada bulan Juli tahun 1965, sebuah berita datang dari Dr. RRC yang merawat Presiden Bung Karno. Mereka mengatakan bahwa Bung Karno akan lumpuh, atau bahkan meninggal dunia, seiring dengan merebaknya kabar bahwa kesehatan Bung Karno yang semakin memburuk. Suhu politik tanah air pun juga semakin memanas. Setelah kabar tersebut meluas, beredar pula sebuah rumor yang sangat menyengat, yaitu isu bahwa ada Dewan Jenderal yang hendak menggulingkan Bung Karno di Jakarta. Dalam sebuah catatan sejarah, disebutkan bahwa DN Aidit menyatakan gerakan untuk merebut kekuasaan harus dimulai jika tidak ingin didahului oleh Dewan Jenderal. Gerakan itu pun dipimpin langsung oleh dirinya sendiri. Adapun si Syam Kamaruzaman ditunjuk sebagai pimpinan pelaksana gerakan. Saat diadili oleh Mahkamah Militer, Syam Kamaruzaman mengaku dipanggil Aidit pada tanggal 12 Agustus tahun 1965. Dalam pertemuan itu, ia diberitahu bahwa kondisi Presiden sedang sakit, dan adanya kemungkinan bahwa Dewan Jenderal akan mengambil tindakan bila Bung Karno mangkat. Menurut Syam Kamaruzaman, Aidit memerintahkan dirinya untuk meninjau kekuatan kita. Sejak tanggal 6 September tahun 1965, Syam lantas menggelar beberapa kali rapat. Rapat itu diadakan di rumahnya, dan di rumah Kolonel Alatif, Komandan Brigade Infanteri 1, Kodam Jaya. Dalam rapat itu, dihadiri pula oleh Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion 1, Kawal Kehormatan Resimen Cakrabirawa, dan Mayor Udara Sujono, Komandan Pasukan Pengawal Pangkalan Halim Perdana Kusuma. Lalu, rapat terakhir terjadi pada tanggal 29 September tahun 1965. Dengan hasil yang disepakati, bahwa gerakan itu akan dimulai pada tanggal 30 September tahun 1965. Dengan Letkol Untung sebagai pemimpinnya. Dalam sebuah wawancara pada tanggal 5 April tahun 1999, Alatif mengatakan, gerakan pada tanggal 30 September, dirancang untuk menggagalkan upaya kudeta oleh Dewan Jenderal. Kami mendengar, ada pasukan dari luar Jakarta yang didatangkan dalam rangka Devel Hari Angkatan Bersenjata dengan senjata lengkap. Ini ada apa? Mau Devel saja, kok membawa peralatan berat? Kata Latif. Karena merasa bakal terjadi sesuatu. Para perwira tersebut yang mengaku terlibat karena loyal kepada Presiden Soekarno, memilih untuk menjemput anggota Dewan Jenderal, agar dihadapkan kepada Soekarno. Menurut Alatif, gerakan itu ternyata telah diselewengkan oleh Syam Kamaruzaman. Rencananya, para Dewan Jenderal akan dihadapkan kepada Presiden Soekarno dalam keadaan hidup. Lalu, pada malam harinya, ketika pasukan Cakrabirawa, pimpinan Letnan Dul Arif, hendak berangkat menuju rumah para jenderal, tiba-tiba Syam datang. Dul Arif lantas bertanya, bagaimana kalau para jenderal ini membangkang dan menolak untuk diajak menghadap Presiden? Syam pun menjawab, para Dewan Jenderal harus ditangkap, dalam keadaan hidup ataupun mati. Keesokan harinya, Dul Arif melaporkan kepada Latif dan Jenderal Suparjo, bahwa semua telah selesai. Mula-mula, mereka saya salami semuanya. Tapi kemudian, Dul Arif bilang, semua jenderal mati. Saya betul-betul kaget pada saat mendengar kata itu. Tidak begitu rencananya, kata Latif, yang mengaku tidak kenal dengan Aidit. Aidit sendiri, belum pernah memberi pernyataan tentang hal ini. Ia ditangkap di Desa Sambeng, dekat Solo, Jawa Tengah, pada tanggal 22 November tahun 1965 malam. Dan esok paginya langsung ditembak mati. Sebelum ditangkap oleh pasukan pimpinan Kolonel Yasir Hadibroto, Aidit dikabarkan sempat membuat pengakuan sebanyak 50 lembar. Pengakuan itu jatuh ke Risuke Hayashi, koresponden koran berbahasa Inggris yang terbit di Tokyo, Jepang. Menurut Asahi, Aidit mengaku sebagai penanggung jawab tertinggi dalam peristiwa tanggal 30 September. Rencana pemberontakan itu sudah mendapat sokongan dari para pejabat PKI lainnya, serta pengurus organisasi rakyat di bawah PKI. Alasan pemberontakannya adalah, mereka tidak puas dengan sistem yang ada, dan ingin menjadi pihak yang berkuasa. Rencana kudeta, semula disepakati pada tanggal 1 Mei tahun 1965. Akan tetapi, Lukman Nyoto, Sakirman, Nyono, dan semua anggota Komite Sentral menentang. Alasannya adalah, rencananya belum matang, dan persiapan belum selesai. Akhirnya, setelah berdiskusi dengan Letkol Untung dan sejumlah pengurus lain, pada Juni tahun 1965, dan disepakati akan dimulai pada Juli tahun 1965. Pasukan pemuda rakyat dan Gerwani akan dikumpulkan di Pangkalan Halim Perdana Kusuma. Sampai pada pertengahan Agustus,
Sekembalinya dari perjalanan ke Aljazair, Aidit kembali melakukan pertemuan rahasia dengan Lukman Nyoto, Brigjen Suparjo, dan Letnan Kolonel Untung. PKI mendapat info bahwa tentara, atas perintah Menteri Panglima Angkatan Darat, Jenderal Ahmad Yani, akan memeriksa PKI, karena dicurigai mempunyai senjata secara tidak sah. Lalu kami pun terpaksa mempercepat pelaksanaan gerakan kudeta, kata Aidit. Akhirnya setelah berdiskusi kembali, dipilihlah pada malam tanggal 30 September sebagai hari dimulainya gerakan eksekusi yang diawali dengan penculikan para Dewan Jenderal di kediamannya masing-masing.